Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Siti Suwaibatun, CGP Angkatan 9 dari SMKN 1 Sumberasih, Probolinggo, Jawa Timur. Kali ini saya akan berbagi tentang aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pra-observasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak Nanang. Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu, Pak Nanang? Enggak, silakan duduk dulu. Oke. Ini Bu ya, saya butuh konsultasi. Oh ya. Mengenai pembelajaran besok. Oh, nggih. Ya. Saya ingin minta diobservasi dulu. Oke, siap. Oke. Ada perangkatnya Pak Nanang? Ini. Oh ya. Oke. Tujuan pembelajarannya Pak Nanang besok ini apa? Gini, tujuan pembelajarannya itu anak-anak mampu menggunakan peralatan umum dan peralatan khusus untuk kendaraan otomotif. Mampu menggunakan peralatan umum dan peralatan khusus. Atau yang biasa disebut dengan SST. Oh, SST. Ya, special tool. Namanya special tool. Oke. Berarti ya Pak Nanang ya, mata pelajarannya Pak Nanang apa ini? Dasar program keahlian ketiga. Oh, DPK. Ya, DPK 3. Oke, siap-siap. Kelas 10 berarti kelas 10, ini. Ya, kelas 10. Kelas 10. Kapan ini Pak Nanang? Ini rencananya akan kami laksanakan hari Kamis besok. Kamis ya besok ya. Oke, siap-siap. Oke. Terus kemudian pengembangan yang hendak Pak Nanang lakukan untuk pembelajaran besok ini apa kira-kira? Ini yang penting buat saya. Kenapa akhirnya saya harus melakukan observasi. Yang ingin saya kembangkan itu ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Wah, karena hebat, terus terang saya masih belum masih baru pertama kali. Jadi mencoba kepada rekan sejawat untuk bisa melihat langsung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan. Oke, siap-siap. Berarti Pak pengen mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Siap. Ini sama-sama belajar ya Pak Nanang ya. Saya juga belajar nanti Ya. kepada Pak Nanang. Oke. Pengennya Pak Nanang strategi yang dilakukan untuk pengembangan ini apa yang akan dilakukan? Strategi yang akan kami lakukan itu diferensiasi yang kami pakai diferensiasi konten. Konten. Nah, konten di apa Pak? Dan kebetulan modul ajar yang saya gunakan itu menggunakan alur Merdeka. Oh. Ya, menggunakan alur Merdeka. Untuk pembelajaran berdiferensiasi konten itu saya letakkan di eksplorasi. Di bagian eksplorasi. Jadi nanti Ibu bisa mengobservasi saya pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas. Karena kenapa saya butuh itu? Karena penilaian dari rekan sejawat itu lebih objektif dibandingkan. Gitu ya Pak ya. Saya juga akan berusaha Pak Nanang ya. Kita sama-sama belajar. Selain diferensiasi konten nanti apa selain itu Pak Nanang? Yang mau di strategi yang akan dilakukan ini? Itu yang pertama berdiferensiasi konten. Konten. Yang kedua alur yang kami menggunakan alur Merdeka itu. Oke. Jadi mohon nanti sekiranya Ibu mau untuk mengobservasi. Oke, siap. Sesuai dengan itu. Siap Pak Nanang. Terima kasih banyak Pak Nanang sudah mengajak saya. Ini saya juga sama-sama belajar, berarti saya juga bisa belajar dari Pak Nanang. Nanti hari Kamis ya Pak Nanang ya, kita pembelajarannya. Nanti jam keberapa itu Pak Nanang? Itu jam ke-6.
Oh, jam ke-6. Sekitar jam 11 berarti Jam ya, 11. jam 11. Oke, siap. Besok jam 11 kita ketemuan langsung di kelas berarti nggih? Oke, Oke, siap Pak Nanang. Pak Nanang terima kasih banyak sudah mengajak saya untuk mengobservasi Pak Nanang Terima atas kasih. kepercayaannya. Ada yang bisa saya bantu selain ini? Mungkin begini Bu, Ya. karena ini baru pertama kali, nanti kalau memang ada sesuatu yang kurang, minta tolong nanti dijelaskan juga apa kekurangan saya dalam Oke, siap. pelaksanaan tersebut. Oke, Sehingga siap menjadi Pak catatan Nanang. bagi kami untuk pembelajaran selanjutnya bisa kami perbaiki. Oke, siap. Terima kasih Pak Nanang. Oke, Terima kasih sama-sama Bu ya. belajar ya. Oke, Bu. Oke, semangat Pak Nanang. Semangat Bu. Ya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Observasi. Halo, hai. Berdiri semua. Konsentrasi. Kalau udah semangat, udah kompak ya. Nah, baik pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kalian laksanakan nantinya, yang pertama adalah kalian mampu menggunakan peralatan tangan umum dan juga peralatan tangan special service tool atau yang dikenal dengan SST ya. SST. Nanti kalian juga akan diperkenalkan dengan triple S, SST. Pertama itu alat tangan umum, general hand tool. Ini yang umum, misalnya ankle shock, ankle ring, ankle Inggris, ankle pass, long nose, atau tang cucut itu long nose. Yang tang tapi runcing, itu long nose namanya. Ya, jadi itu masuk general hand tool. Terus ke bawahnya lagi kalian nanti akan diperkenalkan dengan special service tool. Ini tidak terlalu umum, juga tidak terlalu khusus sekali. Jadi ada di tengah-tengah. Misalnya kalian mau buka shock, kalau shocknya shock breaker di kendaraan itu mau buka itu susah sekali kalau udah ada alatnya. Maka ada alat penjepitnya. Jadi pegasnya dijepit dulu, baru dibuka bautnya bisa dilepas. Jadi ada alat khususnya. Misalnya mau buka bearing. Bearingnya kendaraan itu kan macam-macam. Maka tidak bisa dicungkit pakai obeng. Kalau dicungkit pakai obeng, patah obengnya. Ujung obengnya patah. Maka perlu menggunakan puller, bearing puller namanya. Nanti bisa kalian cari nanti. Nah, ke bawah lagi super special service tool. Biasanya peralatan ini dikeluarkan bersamaan dengan merek kendaraan tertentu. Misalnya Mercy ya. Mercy tipe 800. Itu ketika buka sistem pengapiannya, buka bautnya, itu karena ada di dalam, maka tidak bisa pakai engkol biasa, tidak bisa. Maka ketika perusahaan mengeluarkan merek itu, maka dikeluarkan juga SSST-nya. Itu, ya. Ini pengetahuan umum mengenai peralatan. Nah, sekarang saya sudah bagikan tadi lembar LKPD-nya. Nah, yang kita bahas hanya di sini dulu. Kalau yang ini bagaimana Pak? Ketika kamu sudah kerja di bengkel resmi, kalian akan mendapatkan ini. Ya, misalnya kalian mau kerja di mana di Auto 2000 Toyota misalnya, di training 1 bulan, 2 bulan, perkenalan ini dulu. Baru ketika sudah masuk ke mekanik dikenalkan dengan SSST. Jadi berjenjang ya.
Nah, itu untuk pembahasan awal mengenai peralatan otomotif. Selanjutnya LKPD sudah saya sebarkan ke kalian. Silakan kalian cari fungsi yang ada di gambar tersebut dan kalian cari juga bagaimana cara menggunakan peralatan tersebut. Ya. Nah, bagaimana Pak caranya, Pak? Yang pertama bisa kamu menggunakan jasa browsing. Sudah, gimana caranya? Kamu tulis saja penggunaan di Google itu ya, pencarian itu ya. Kamu tulis saja penggunaan SST kendaraan. Nanti muncul sudah gambarnya. Kamu cari yang image dulu, yang gambar. Gambar banyak muncul. Kamu klik gambar tersebut, ada fungsinya, ada penggunaannya. Itu kalau anak yang senang baca. Bagaimana Pak yang kalau ada yang tidak terlalu suka baca? Kalian langsung observasi ke bengkel. Tanya di sana sudah. Ya. Gambar seperti ini ada enggak Pak alatnya? Tanya ke orang sana. Tanya. Setelah itu fungsinya apa Pak? Cara menggunakannya bagaimana? Nanti ada Pak Guru yang standby di sana. Bisa ya? Atau nanti saya akan mendampingi kalian di bengkel. Sudah. Ya silakan hadap ke sini semua. Baru. Silakan kelompoknya Dani untuk bisa mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dani Kurnia Akbar dan di samping saya Ahmad Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok. Gambar alat 1, nama alat bearing puller attachment, fungsi melepaskan bantalan pada komponen mobil yang tidak bisa dijangkau oleh kaki puller. Cara menggunakan, pasang alat ini pada bantalan, kemudian keraskan baut bearing spiller, maka secara otomatis bantalan akan lepas dari posisinya. Nama gambar alat 2, piston ring pliers, melepaskan dan memasang ring piston dari pistonnya. Cara menggunakan dengan merenggangkan ring piston agar diameternya membesar dan ring piston bisa dilepas ataupun dipasang dari piston. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah mengikuti rangkaian tadi ya. Sekarang saya Pak Nanang meminta kalian untuk membuat refleksi. Kalian membuatnya berdasarkan pertanyaan yang saya tulis di papan ini. Silakan kalian tulis refleksi itu di baliknya kertas ini. Ya, LKPD ini. Silakan lembar refleksi silakan kumpulkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca observasi. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Bagaimana kabarnya Pak Nanang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Nanang kemarin terima kasih ya sudah ke sini, sudah menemui saya. Kita sekarang ngobrol-ngobrol santai. Ya, betul. Karena kita kemarin sudah observasi Ya. tentang pembelajaran di kelasnya Pak Nanang, jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang observasi itu. Menurut Pak Nanang, kemarin tujuan pembelajarannya apa itu Pak ya? Tujuan pembelajaran itu yang kemarin itu waktu observasi ya. Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih ya. Oh iya Pak Karena Nanang. Bu Siti bersedia untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran saya lakukan. Siap. Baik, untuk tujuan kemarin itu sebetulnya dengan benda kerja diharapkan peserta didik mampu menerapkan peralatan general tool dan super
Service Tool. Kemarin Jadi, ada singkatan itu ya Pak ya? ya Apa, Pak? SST. Betul, Ya. yang SST. Jadi itu. Super Special Tool. Super Special Tool. Siap. Kali ini menurut Pak Nanang tujuan ngobrol-ngobrol kita itu mau apa? Pak Nanang pengennya seperti apa? Intinya Bu ya, Nggih. selama ini saya melakukan pembelajaran, kalau Nggih. misalnya saya sendiri yang menilai, itu kan subjektif. Iya, betul. Maka supaya saya mengetahui kualitas pembelajaran yang saya lakukan, tentu harus melibatkan teman sejawat untuk bisa mengobservasi saya. Siap Jadi Pak itu. Nanang. Nggih. Tujuannya itu. Iya. Dari kemarin ketika kita observasi, Pak Nanang kemarin kalau tidak salah menggunakan berdiferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya betul. Iya, berdiferensiasi apa saja kemarin itu Pak Nanang? Karena ini masih baru bagi kami. Nggih. Makanya kenapa saya harus melibatkan orang lain untuk bisa mengobservasi. Nah, kemarin itu diferensiasi apa saja itu Bu? Konten? Iya, konten. Yang awal ya? Iya. Jadi itu diferensiasi konten. Nggih, terus mungkin pasnya diferensiasi konten. Oh ya. Yang didiferensiasikan itu oleh Pak Nanang kemarin apa? Saya meminta kepada anak-anak untuk mencari informasi materi dari beberapa sumber. Oh ya. Sesuai dengan gaya belajar anak. Antara lain anak yang kinestetik. Nggih. Mungkin saya minta anak-anak untuk bisa berkonsultasi di bengkel. Iya, kemarin disuruh ke bengkel sama Pak Nanang. Iya. Akhirnya kan anak bergerak ke sana. Nggih. Melakukan aktivitas di sana untuk mencari peralatan itu. Terus ada yang visual itu anak-anak saya minta untuk browsing. Iya. Dengan sudah menyaksikan. Meskipun memang belum optimal di sebenarnya. Nggih. Untuk itu yang visual. Sementara yang auditori saya sambil menerangkan. Nggih. Memang karena masih tahap awal, masih belum optimal. Tapi harus selalu dioptimalkan. Betul. Itulah gunanya saya meminta jenengan untuk mengobservasi saya. Terima kasih banyak Pak Nanang. Berarti kan saya lumayan dipercaya untuk mengobservasi Pak Nanang. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya kalau menurut Pak Nanang, kemarin ketika Pak Nanang pembelajaran, menurut Pak Nanang kalau misalkan kita skalakan, kira-kira kita itu di posisi mana? Misalkan dari 0 sampai 10 kita itu di posisi mana? Dari ketercapaiannya. Saya ya. Betul, iya. Dari yang saya lakukan Bu ya. Itu kalau saya 6 masih ya Pak ya. Nggih. Maka perlu kami untuk ditingkatkan. Pak Nanang pengennya sampai di posisi mana nih kira-kira? Ya dalam waktu dekat ini paling tidak 1 bulan ke depan levelnya naik ke 7 dah. Ke 7. Tapi kalau saya lihat Pak Nanang itu luar biasa kemarin. Di situ sudah ada nampak pendiferensiasian kepada siswa. Jadi siswa itu bebas mau memilih. Kamu itu pengennya itu browsing ataukah pengen langsung tanya-tanya kepada sumbernya ke bengkel, bisa ke toolman-nya atau kepada guru produktif seperti itu. Karena memang anak-anak yang sekarang kan kita tidak pungkiri bahwa anak-anak itu kan seneng main gadget Pak ya. Iya betul. Nah, biar juga anak-anak itu juga paham kalau gadget itu bukan hanya untuk main game saja, tapi sumber ilmu juga ada di situ. Itu menurut saya itu sudah luar biasa Pak Nanang menggiring ke sana. Tapi kalau anak-anak bagi yang seneng langsung enggak puas nih kalau cuman dari internet, saya pengennya ketemu langsung, barangnya langsung tahu ini apa seperti itu dan sumbernya, dan kebetulan mungkin ada toolman-nya di sana, tahu ini barangnya namanya apa, fungsinya seperti apa. Itu luar biasa sekali. Dan anak-anak juga diberikan kesempatan kan untuk keluar kelas ya Pak. Jadi enggak bosan di dalam kelas. Tapi memang
karena masih awal, butuh effort yang luar biasa untuk memanage anak-anak, di mana bagian yang memang visual kami harus menyediakan itu. Betul. Tapi di waktu yang bersamaan saya harus melayani anak-anak yang auditori. Tapi juga sekarang melayani anak-anak yang kinestetik. Nah, jadi butuh effort yang luar biasa sebenarnya. Nah itu ya mungkin effort itu akan berkurang ketika sudah lama berkecimpung di dunia diferensiasi. Gitu ya Pak ya. Nah untuk untuk mensiasati, kira-kira tadi kan ada beberapa kelompok anak yang suka, misalkan dia tetap di kelas, terus kemudian ada anak-anak yang ada di luar atau ada di bengkel. Kira-kira menurut Pak Nanang cara mensiasati hal seperti itu seperti apa? Biar Pak Nanang effortnya tidak terlalu iya gitu. Kira-kira apa menurut Pak Nanang? Pertama mungkin pertama yang akan saya lakukan, menginformasikan terlebih dahulu kepada anak, supaya bahwa model pembelajaran yang akan datang akan diterapkan diferensiasi. Jadi anak-anak sudah menyiapkan dirinya. Sudah siap-siap. Itu yang pertama mungkin yang akan saya lakukan. Yang kedua, karena yang melayani siswa yang kinestetik ini, mau tidak mau saya harus berkolaborasi dengan pihak bengkel. Betul. Penting itu. Iya. Karena tidak mungkin saya harus riwa-riwi ke kelas kan juga tidak mungkin. Betul. Jadi saya harus berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di bengkel. Mungkin effort itu mungkin yang akan saya lakukan. Supaya, mensiasati ya Pak Nanang. Iya, supaya anak-anak tidak kemana-mana. Soalnya apalagi anak SMK sangat kreatif sekali ya Pak. Sangat kreatif, inovatif. Jadi perlu effort luar biasa dari guru untuk bisa memanage anak ini. Kerjasama dengan guru yang lain. Itu penting sekali saya kira. Ya, siap-siap Pak Nanang. Tapi pengennya Pak Nanang, kira-kira menurut Pak Nanang ini sudah bagus dan sudah baik itu pada level mana? Dan bentuknya seperti apa kira-kira? Ya, pada saat kami menggunakan metode pembelajaran demonstrasi itu paling relevan anak-anak cepat nangkepnya. Jadi ketika misalnya Bu di materi saya, misalnya pengukuran tahanan. Anak-anak kalau cuma auditori dengan gaya belajar apapun, ketika saya mendemonstrasikan cara menggunakan alat ukur, itu cepat bisa. Jadi demonstrasi itu kalau di bengkel itu anak cepat nangkepnya ya Pak ya. Dan cepat nangkep dan nempelnya lama ya Pak. Nempelnya lama. Iya, nempelnya lama emang betul. Nempelnya lama. Kalau misalkan cepat bisa tapi nempelnya tidak lama ya susah juga ya Pak. Soalnya dipakai sampai kelas 3 nanti ya Pak ya. Tapi memang gini Bu, setelah saya pahami ketika model demonstrasi, itu ternyata melibatkan 3 gaya belajar ketika saya selain kinestetik masuk, anak saya harus bergerak. Iya betul. Juga visual, anak-anak harus membaca skala juga. Saya harus menerangkan juga ketika saya mendemonstrasi. Sekaligus auditori. Kenapa? Saya harus ngomong. Iya. Jadi tanpa saya sadari ternyata ternyata demonstrasi semua aspek gaya belajarnya anak-anak. Karena memang kita kebetulan guru produktif ya Pak ya. Jadi memang benar-benar harus bisa melakukan anak-anak itu. Iya. Bukan hanya cerita ya Pak Nanang ya. Bukan hanya cerita saja. Nanti bisa jadi sastra TKR kurang pas ya. Kurang pas. Karena harus bisa melakukan anak-anak itu. Kemudian Pak Nanang untuk menggali kemampuan Pak Nanang dalam pembelajaran, baik nanti untuk pemahamannya Pak Nanang misalkan berdiferensiasi, kemudian untuk bagaimana cara mendemonstrasikan atau melayani. Kita kan pengennya kan pembelajaran ini berpihak pada murid ya, melayani anak-anak ini dengan maksimal dan biar anak-anak ini juga daya tangkapnya, terus kemudian daya serapnya dan juga
cepat dan tahan lama. Nah, Iya, cepat dan tahan lama. cepat dan tahan lama. Itu apa yang akan Pak Nanang lakukan kira-kira untuk Yang- pengembangan dirinya Pak Nanang? Kira-kira apa yang Untuk akan? pengembangan diri saya, Bu, Nggih, ya. nggih. Ya mungkin ya yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, pertama dari segi perencanaan dulu, Nggih. maka RPP harus memuat konsep diferensiasi. Jadi konsisten dengan itu. Iya, iya. Tetapi sebelum itu dilakukan, kami juga harus berkolaborasi dengan pihak BP yang bisa menganalisa siswa ini masuk gaya belajar apa. Jadi dari situ saya bisa nanti menentukan bahwa anak ini gaya belajar ini, jadi meminit anak lebih mudah ketika kami punya catatan gaya belajar itu dari segi perencanaan. Dari segi pelaksanaan mungkin yang akan saya kembangkan itu ya sering melibatkan guru lain untuk bisa mengobservasi. Saya kira itu penting sekali, Bu, ternyata. Karena mau tidak mau akhirnya ada pikiran saya harus melakukan apa yang saya rencanakan. Kalau sudah ada orang yang mengobservasi. Kalau sering itu dilakukan, maka saya berpikiran terbiasa dengan konsep diferensiasi itu akan mudah ketika ada observer yang bisa mendampingi. Itu untuk yang pelaksanaannya seperti Pelaksanaannya itu. Pak ya. Siap. Kemudian Pak Nanang, ketika Pak Nanang untuk ini kan sudah berjalan beberapa kali Pak Nanang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Iya. Saya pengen tahu responnya anak-anak itu seperti apa Pak Nanang? Ya, respon anak-anak itu sangat luar biasa sekali. Karena memang anak-anak itu kan ingin tahu sebetulnya. Ingin tahu materi yang dihadapi saat itu. Nah, maka respon anak-anak itu luar biasa sih. Cepat, antusiasnya ada. Tetapi memang kembali lagi tadi demonstrasi itu ternyata saat melakukan demonstrasi itu 3 gaya belajar masuk di dalam. Jadi bisa terfasilitasi 3 gaya belajar. Jadi anak-anak suka sebetulnya dengan demonstrasi itu suka. Karena langsung praktek ya Pak ya. Iya betul. Lebih lagi misalnya materi kelistrikan. Itu kalau cuma visual saja dipastikan hampir tidak bisa. Nah, ketika saya mendemonstrasikan dengan 3 gaya belajar itu masuk di dalamnya, ternyata antusias anak-anak. Itu luar biasanya itu. Itu yang paling penting ya Pak Nanang. Yang paling penting itu. Kalau anak-anak sudah merasa senang mengikuti pelajaran, itu saya rasakan selama ini ketika kami melakukan demonstrasi seperti itu. Siap-siap. Untuk kira-kira kalau menurut Pak Nanang untuk sarana prasarana kita yang ada di sekolah itu seperti apa menurut Pak Nanang? Apakah sudah ataukah Pak Nanang punya siasat tertentu untuk melengkapi itu seperti itu? Untuk satprasnya, kegiatan pembelajarannya Pak Nanang. Terima kasih. Ini sebetulnya kan masalah semua sekolah. Betul. Biasanya kalau di SMK itu rasio peralatan dengan jumlah siswa itu kan tidak seimbang. Iya. Tapi ternyata kami selama ini menggunakan anak siswa yang dirasa bisa mengajari anak yang lain. Tutor sebaya. Tutor sebaya. Oh iya. Kami memanfaatkan itu. Iya. Dan memang berjalan selama ini baik-baik saja. Jadi anak-anak bisa terfasilitasi ke semuanya. Merasakan menggunakan alat yang sama dan waktunya juga ada. Jadi siasat tutor sebaya itu yang kami lakukan. Jadi siasatnya Pak Nanang dengan
menanggapi rasio Iya, alat dengan siswa itu yang Yang berbeda dasar- jauh itu berbeda jauh. Pak Nanang pakai tutor sebaya itu ya Pak Nanang. Iya. Ya. Keren sekali Pak Nanang, itu usaha yang luar biasa Terima kasih. karena kita memang harus melihat hal yang positif dari sekolah ini. Iya, iya. Bagaimana cara mengembangkan Iya, tidak berkutat pada permasalahan ya Pak Nanang iya. ya. Betul. Karena memang kita juga tahu karena sekolah kita memang kalau negara itu negara berkembang ya Pak Nanang. Iya, betul. Masih belum di tahap negara maju. Iya. Masih sama-sama berusaha. Oke. Kemudian Pak Nanang nanti ke depannya untuk tindak lanjutnya memperbaiki diri Pak Nanang dalam pembelajaran ini apa kira-kira Pak Nanang? Tindak lanjut, Nggih. ya itu kami harus lakukan diferensiasi. Oke. Berusaha untuk itu. Meningkatkan itu ya Pak Nanang. Iya, tidak hanya ke tadi kan yang kemarin saya lakukan kan hanya diferensiasi konten. Nggih. Bisa nanti ke diferensiasi proses dan produk. Oh ya ya. Itu mungkin pengembangan yang akan saya lakukan. Bisa mencicipi berbagai macam berdiferensiasi ya. Iya betul. Ternyata menarik itu. Iya, ternyata menarik. Karena siswa diberikan kebebasan untuk memilih. Iya betul. Kalau kita sudah merasa tidak dikekang, kita pribadi ya Pak Nanang ya, kalau misalkan tidak merasa dikekang, kita bebas untuk menjadi diri kita, kan belajarnya akan lebih nyaman gitu ya Pak Nanang. Itu memang harapan gimana anak-anak itu nyaman belajarnya. Iya. Luar biasa sekali Pak Nanang. Dalam mungkin ini kan ada PMM nih Pak Nanang ya. Iya. Sekarang kita dihadapkan diproses atau difasilitasi oleh negara itu adanya PMM. Kalau menurut Pak Nanang pemanfaatan PMM ini di pembelajaran Pak Nanang itu bagaimana? Ya, pada akhirnya ketika kami membaca beberapa modul di PMM memang yang jelas itu kontennya itu semua berpihak kepada kepentingan siswa. Sehingga karena itu maka ya harus diikuti betul. Iya. Dalam rangka pengembangan diri sebetulnya. Di sana kan juga ya Pak ya, banyak informasi di situ, webinar juga ada ya Pak ya. Pak Nanang untuk di di TKR sendiri itu ada juga enggak? Ada kelompok belajar juga? Ada kelompok belajar untuk guru ya? Ada untuk kelompok belajar ada. Sehingga di sana itu baik yang terkait dengan kelompok belajar di PMM maupun kelompok belajar yang memang dibentuk TKR sendiri itu sebetulnya sudah lama ini berdiri. Sehingga di situ ada masukan, sharing. Karena bagaimanapun kompetensi yang ada di TKR tidak hanya mampu berdiri sendiri, harus ada orang lain yang memberi masukan. Betul. Jadi TKR harus membentuk kelompok belajar dan di situ juga sharing kompetensi di teknik kendaraan ringan sendiri atau di pembelajaran. Itu sering kami lakukan dengan antar teman. Bisa saya tanya ke teman yang lain, ini bagaimana caranya. Terus teman saya juga tanya, jadi begitu. Iya. Karena tidak bisa berdiri sendiri kalau di di jurusan tidak bisa. Iya. Gitu. Karena mata pelajarannya itu juga saling berkaitan ya Pak Nanang. Saling berkaitan.
Apalagi kalau misalkan produktif itu mobil, masalahnya mobil kan tidak hanya satu. Tidak hanya satu, banyak. Banyak. Itu memang begitu sering. Bisa jadi juga berkaitan dengan permasalahan atau mapel yang lain Ya, seperti itu ya Pak Nanang ya. Luar biasa sekali Pak Nanang sudah membentuk kombel, terus kemudian memanfaatkan secara maksimal PMM di sana. Masih gitu proses ya. itu. Masih proses ya. Ya, luar biasa sekali Pak Nanang. Itu tindak lanjutnya Pak Nanang tadi lebih menerapkan berdiferensiasi, mencoba atau mencicipi berbagai berdiferensiasi baik itu konten, proses atau produk nanti. Oke. Terima kasih banyak Pak Nanang atas perbincangan kita. Pak Nanang ini perbincangan luar biasa. Saya ngobrol seperti ini, saya mendapatkan ilmu banyak dari Pak Nanang. Ini juga salah satu proses pembelajaran bagi saya. Semoga ngobrol-ngobrol kita yang singkat ini memberikan dampak baik kepada siswa, terutama yang kedua memberikan dampak juga kepada kita berdua Pak Nanang untuk lebih baik. Dalam rangka pengembangan diri tentunya. Betul, betul Pak Nanang. Oke. Nanti pasti saya juga senang ngobrol-ngobrol lebih jauh nanti di lain kesempatan dengan Pak Nanang. Baik tentang berdiferensiasi ini ataupun nanti tentang kombel kita. Soalnya kita kan juga berhubungan dengan kelistrikan ya Pak Nanang ya. Kebetulan saya jurusannya listrik sama dengan Pak Nanang. Terkadang juga ini pendingin Pak Nanang. Ada pendingin AC, saya di bagian pendingin rumah. Kalau Pak Nanang pendingin kendaraan. Jadi masih ada bau-bau saudara. Refrigerator, bau-bau refrigerator. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Nanang sudah ngobrol dengan saya. Saya diberikan kesempatan untuk mengobservasi Pak Nanang. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih telah membersamai saya selama ini. Pra observasi dan observasi dan sekarang. Terima kasih atas kebersamaannya. Siap. Assalamualaikum Pak Nanang. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat.